Ya pemirsa, baru-baru ini Indonesia dihebohkan dengan data dari Bank Dunia yang mencatat bahwa 60,3% warga negara Indonesia masuk dalam kategori miskin. Atau hal ini setara dengan 171,8 juta jiwa. Hal ini pun kontras terhadap data dari Badan Pusat Statistik yang mencatat bahwa kemiskinan di Indonesia hanya 8% atau setara dengan 24,06 juta jiwa. Lantas, data mana yang benar? Jadi sebenarnya pada dasarnya kedua lembaga tersebut, baik BPS maupun Bank Dunia, memiliki tolak ukur dan tujuan penelitian yang berbeda. Kita mulai dari Bank Dunia, di mana mereka menggunakan pengukuran daya beli ataupun purchasing power parity yang bertujuan untuk membandingkan posisi negara yang satu dengan negara yang lainnya. Dan sebenarnya pengukuran dari mana? Indonesia baru-baru ini masuk ke dalam kategori penghasilan menengah ke atas, sehingga standar kemiskinan Indonesia pun naik menjadi 6,85 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 5.993 rupiah per kapita per harinya. Oleh karena itu, sebenarnya standar dari World Bank ini tidak dapat digunakan untuk mengukur benar-benar kapasitas ataupun karena tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi suatu negara ataupun tidak mencerminkan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Dan pada dasarnya sebenarnya data dari World Bank ini lebih cocok untuk membandingkan kemiskinan ekstrim antara satu negara dengan negara lainnya. Oleh karena itu World Bank juga sempat menyatakan bahwa ataupun menyarankan setiap negara untuk mengukur garis kemiskinan masing-masing sesuai dengan karakteristik dari masing-masing negara. Dan bagaimana terhadap pengukuran yang dilakukan oleh BPS, di mana mereka menggunakan pendekatan kebutuhan dasar atau cost of basic needs dari setiap rumah tangga dan masing-masing wilayah. Nah, kenapa masing-masing rumah tangga dan masing-masing wilayah? Kenapa nggak per kapita aja? Karena BPS menilai bahwa pengeluaran dan penghasilan seorang balita dan seorang kepala keluarga tentu jauh berbeda. Seorang kepala keluarga yang bertempat tinggal di pedesaan dan seorang kepala keluarga yang tinggal di kota tentu juga berbeda, sehingga tidak dapat dipukul rata. Sebagai contoh, garis kemiskinan yang ada di Jakarta Pusat adalah Rp818.000 per rumah tangga per bulan. Lantas yang paling tinggi se-Indonesia ada di Kota Jayapura, Provinsi Papua, dengan garis kemiskinan adalah 1,17 juta rupiah per rumah tangga per bulan. Dan yang paling rendah ada di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Selatan, dengan batas garis kemiskinan adalah Rp300.000 per rumah tangga per bulannya. Namun kembali lagi, data dari BPS atau standar dari BPS ini tidak dapat diterjemahkan sebagai pendapatan per orang. Namun, apapun tolak ukur ataupun tujuan dari perhitungan kemiskinan di Indonesia ataupun di seluruh dunia, dapat dipastikan bahwa Bank Dunia maupun BPS sama-sama kompak menyatakan bahwa kemiskinan di Indonesia masih ada dan masih merajalela. Kita bisa lihat data dari samping bahwa dalam 5 tahun terakhir memang angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan. Namun data di samping juga membuktikan bahwa masih ada nih kesenjangan kekayaan, kesenjangan cara hidup di Indonesia itu sendiri. Dan jika kita berkaca dari data dari World Bank, di mana Indonesia bahkan menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki angka kemiskinan terburuk. Indonesia hanya satu di atas Laos, yang angkanya adalah 68,9%. Tapi di atas Indonesia masih ada Filipina, Vietnam, Thailand, bahkan negara tetangga kita Malaysia. Angka kemiskinannya hanya 1,3%. Tentu hal ini menjadikan kita harus berkaca. Memang kemiskinan bukan sekedar angka, tetapi ini sentilan bagi Indonesia untuk terus berbenah
bukan hanya mengandalkan pemerintah, tetapi setiap warga negara untuk menjadikan Indonesia negara yang lebih baik. Dari Jakarta, Krisania dan juru kamera Tomo, CNBC Indonesia Beyond Business.